draait zichzelf eruit in. Maar ja, dan komt hij dan weer een volgende tegenstander tegen. PSSI akan mengantongi puluhan miliar rupiah setelah FIFA memutuskan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 nanti tetap di Jakarta. Timnas Indonesia sempat terancam tidak bisa mendapat dukungan langsung dari puluhan ribu pendukungnya di Jakarta karena permintaan Bahrain kepada FIFA dan AFC. Federasi Sepak Bola Bahrain meminta kepada FIFA dan AFC untuk memindahkan venue pertandingan melawan Timnas Indonesia di luar Indonesia. Bahrain merasa keamanannya terancam karena mendapat serangan di media sosial oleh supporter Garuda setelah laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Oktober 2024 lalu. Pada laga yang berakhir sama kuat 2-2 itu, supporter Timnas Indonesia sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf karena dinilai lebih memihak kepada tuan rumah Bahrain. Salah satunya yaitu membiarkan laga tetap berjalan hingga menit ke-99, padahal wasit asal Oman tersebut hanya memberikan tambahan waktu selama 6 menit saja. Akibat keputusannya tersebut, Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-95 yang akhirnya menggagalkan kemenangan Timnas Indonesia. UEFA pun langsung mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan di media sosial oleh supporter Garuda yang diterima oleh para pemain dan staf pelatih Bahrain. Dalam salah satu poin pernyataan resmi tersebut, UEFA meminta kepada FIFA dan AFC untuk mengubah venue pertandingan di luar Indonesia demi keamanan timnya. AFC pun langsung merespons keinginan dari Bahrain, dan berjanji akan membahas hal ini terlebih dulu dengan pihak-pihak terkait sebelum memutuskan. Namun, keinginan Bahrain itu gagal terwujud, karena Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo mendapat informasi bahwa FIFA menolak permohonan tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo mengungkapkan FIFA tidak akan menggubris keinginan Bahrain. Pasukan Shin Tae-yong akan tetap memainkan pertandingan kontra Bahrain di Indonesia. FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia harus di Indonesia, kalau tidak berarti menang WO, diujar Dito di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Dengan demikian, PSSI akan mendapat uang puluhan miliar rupiah dari penjualan tiket pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain di Jakarta. Kemungkinan besar, PSSI akan menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menjamu Bahrain karena memiliki kapasitas mencapai 78.000 kursi penonton. Mengingat akan panasnya laga melawan Bahrain, antusiasme supporter diprediksi sangat tinggi sehingga penjualan tiket pun bakal membludak. Hal ini membuat PSSI ketiban untung. Jika tidak ada kenaikan harga tiket, maka rata-rata uang yang harus dikeluarkan oleh supporter sebesar Rp550.000. Harga tersebut bisa jadi lebih tinggi. FIFA dipastikan laga antara Timnas Indonesia melawan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain dijadwalkan digelar di Jakarta pada 25 Maret 2025 mendatang. Namun, Bahrain meminta kepada FIFA dan AFC agar pertandingan melawan Timnas Indonesia digelar di tempat netral. Alasan Bahrain menolak menghadapi skuad Garuda di Indonesia karena khawatir atas keselamatan dan keamanan pemain. Federasi Sepak Bola Bahrain dalam keterangan resminya menyebut ada ancaman dari supporter Timnas Indonesia. Ancaman tersebut datang dari kekecewaan supporter Garuda usai pertandingan melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024. Pada saat itu, kemenangan pasukan Shin Tae-yong dirampok oleh wasit asal Oman Ahmed Alkaf karena memberikan tambahan waktu tidak wajar. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo memberikan kabar terbaru soal keinginan UEFA. Dito menegaskan, negara akan memberikan jaminan keamanan kepada personil Bahrain ketika bertanding di tanah air. Kami menjamin keamanan tim Bahrain ketika di Indonesia, insya Allah tidak ada ancaman keselamatan. Pasti terjaga, diujar Dito di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Dia juga memastikan, klaim-klaim soal keselamatan Bahrain akan terancam selama di Indonesia sama sekali tidak benar. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan merasa tidak aman di Indonesia itu bisa kami pastikan itu tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain seharusnya tidak ada alasan, jika Menpora. Dito pun menyebut bahwa FIFA tetap meminta agar laga ini digelar di Indonesia sesuai dengan jadwal sebelumnya. FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia harus di Indonesia, kalau tidak berarti menang WO, Imbu Menpora.
Sejumlah pemain timnas Indonesia abroad melakoni pertandingan semalam termasuk Kelvin Verdong, Mees Hilgers, Tom Haye Senasib, hingga Asnawi Mangkualam. Mereka kembali membela klubnya masing-masing usai memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama, ada Kelvin Verdong yang berhasil membawa NEC Nijmegen meraih kemenangan 3-0 atas SC Heerenveen, klub yang dilatih Robin van Persie. Dalam laga lanjutan Liga Belanda 2024-2025 yang digelar di Gophers Stadium pada Minggu, 20 Oktober 2024, dini hari WIB itu, pemain timnas Indonesia tersebut masuk sebagai pemain pengganti. Meski Kelvin Verdong bermain di menit ke-73 alias hanya selama 17 menit di waktu normal, dia mampu mencatatkan rating 6,9 versi SofaScore. Kelvin Verdong kembali reuni dengan mantan rekannya di Feyenoord yakni Robin van Persie, namun posisinya berbeda kali ini RVP sebagai pelatih Heerenveen. Sementara itu, Mees Hilgers kembali bermain full 90 menit saat FC Twente bermain imbang 2-2 dengan tuan rumah RKC Waalwijk. Luar biasanya, Mees Hilgers hampir mencetak gol lewat skema corner kick, namun bola masih membentur tiang gawang. Sang bek timnas Indonesia tersebut mendapatkan rating 6,9 versi SofaScore dengan catatan akurat tepas 93% dalam lanjutan Liga Belanda itu. Senasib dengan Mees Hilgers, Tom Haye kembali gagal menang bersama Almere City saat melawan Sparta Rotterdam masih di Liga Belanda. Sebelumnya, Almere sempat unggul 2-0 di babak pertama sebelum disamakan jadi 2-2 oleh tuan rumah Sparta Rotterdam. Dalam laga tersebut, Tom Haye bermain sebagai starter dan main selama 72 menit dengan mendapatkan rating 6,6 versi SofaScore. Sejak awal bergabung, Tom belum merasakan kemenangan bersama Almere City di Liga Belanda musim ini. Sementara itu, Asnawi Mangkualam tampil bersinar dengan mencetak gol penentu kemenangan Port FC 3-2 atas Nahon Ratchasima di Liga Thailand. Sempat berbau offside, namun VAR menyatakan itu sebagai gol debut untuk Asnawi Mangkualam sejak pertama kali gabung di pertengahan musim lalu bersama Port FC. Asnawi Mangkualam sejatinya hanya jadi pemain cadangan pada laga tersebut, namun kapten timnas Indonesia itu kembali menunjukkan kualitasnya. Media asing asal Belanda, Voetbal Primeur, membocorkan pemain naturalisasi selanjutnya yang memperkuat timnas Indonesia. Dalam podcast terbarunya bersama penyerang timnas Indonesia U20 Jens Raven, Voetbal Primeur mengindikasikan gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, sebagai calon pemain keturunan selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Apakah Jairo Riedewald menjadi pemain selanjutnya yang memperkuat tim Merah Putih? Dalam Donedil terbaru bersama penyerang Indonesia Jens Raven, kami mendiskusikan beberapa nama untuk timnas Indonesia. Mantan pemain Ajax Jairo Riedewald, ditulis Voetbal Primeur. Sejatinya, tanda-tanda Jairo Riedewald sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya sudah beredar sejak beberapa bulan terakhir. Di akun Instagramnya, Jairo Riedewald sudah menaruh bendera Indonesia. Menurut podcaster Voetbal Primeur, Denny van Laar, Jairo Riedewald sudah positif untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut informasi yang didapatkannya dari Jairo Riedewald, PSSI sedang mengusahakannya menjadi warga negara Indonesia. Sosok pelukis yang bikin heboh saat Kevin Dix hendak datang ke Indonesia, Zulham Zubari, juga membuat kode. Ia melukis wajah Jairo Riedewald dan hasil lukisannya disukai gelandang 28 tahun tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan Jairo Riedewald tiba di Indonesia untuk diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir? Mumpung ex-pemain Crystal Palace ini sedang mengalami cedera hamstring, Jairo Riedewald tak perlu berlatih bersama sang klub dan bisa saja merapat ke Indonesia dalam waktu dekat. Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald dibarengi dengan Kevin Dix, ex-pemain timnas Belanda senior ini berpotensi memperkuat timnas Indonesia bulan depan. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada 15 November 2024, dan Arab Saudi pada 19 November 2024, di matchday kelima dan ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pola 3-4-3 asuhan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald dapat membentuk kolaborasi apik dengan Tom Haye di lini sentral. Karena itu, menarik menanti kelanjutan kabar Jairo Riedewald di atas. Pesatnya peningkatan kekuatan timnas Indonesia pada 2024 ini membuat pasukan Shin Tae-yong menjadi musuh bersama di Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persaingan di Grup C hingga matchday keempat masih sangat sengit. Kecuali Jepang yang nyaman bertengger di puncak klasemen, 5 tim lainnya masih memiliki peluang yang sama besar untuk lolos. Kemajuan pesat Indonesia lewat cara naturalisasi membuat negara-negara di Asia mulai khawatir. Kekuatan timnas Indonesia mulai tampil di Piala Asia Senior dan U23. Apalagi kita nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024 lalu, kata Gus Nur yakin.
Berikutnya keperkasaan tim asuhan Shin Tae-yong sangat mencolok di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia melaju ke fase ketiga saat ini dengan posisi runner-up grup F dengan menyingkirkan setru bebuyutan di AFF, Vietnam serta Filipina. Langkah PSSI yang melakukan naturalisasi berjalan membuat kekuatan Indonesia sulit ditebak lawan. Apalagi pemain diaspora yang baru alih-alih WNI punya kualitas yang terus meningkat, ujarnya. Apalagi, lanjut pengamat asal Malang ini, Jai Idzes dan kawan-kawan. Mengawali putaran ketiga sangat mengesankan dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia sebagai langganan Piala Dunia. Ketakutan negara lain mulai terasa ketika Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Kedua negara itu melakukan segala cara untuk mengalahkan Indonesia. Dan, ujian Indonesia akan terus meningkat hingga akhir penyisihan grup C nanti, jelasnya. Busnul yakin menyebut Arab Saudi dan Australia pun akan ketakutan seperti Bahrain dan Australia. Istilahnya, timnas Indonesia sekarang jadi musuh bersama di grup C, kecuali Jepang yang relatif lebih aman posisinya di grup ini, dipaparnya. Dengan situasi seperti itu, seluruh pemangku kepentingan sepak bola Indonesia harus menyatukan tekad demi cita-cita tampil di Piala Dunia 2026. PSSI dan elemen di timnas Indonesia harus menyadari posisi sebagai musuh bersama ini. Mental pemain harus kuat. Karena intrik-intrik non-teknis di pertandingan makin masif. Sekilas ada tangan-tangan tak tampak di laga melawan Bahrain dan Cina kemarin, ditutupnya. Federasi Sepak Bola Asia menganggap timnas Bahrain mundur dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menolak main di Indonesia. Sebelumnya, AFC menganggap klub asal India, Mohun Bagan, mundur dari AFC Champions League 2 2024 hingga 2025 karena menolak bermain di Iran. Mohun Bagan enggan berangkat ke Iran untuk menghadapi klub setempat, Traktor SC, karena khawatir dengan keselamatan para pemainnya. Sekadar diketahui, laga Traktor SC versus Mohun Bagan sedianya digelar pada 3 Oktober 2024. Laga itu digelar hanya satu hari dari Iran yang mengirimkan puluhan rudal ke Israel. Mohun Bagan khawatir ketika mereka bermain di Iran, Israel melakukan serangan balasan. Mohun Bagan dianggap mengundurkan diri dari AFC Champions League 2. Semua pertandingan yang dimainkan Mohun Bagan dianggap batal demi hukum, ditulis pernyataan resmi AFC pada awal pekan lalu. Untuk menghindari kesalahan, semua poin dan gol yang telah dicetak Mohun Bagan dihapuskan, dilanjut pernyataan di atas. Menarik menanti apakah AFC juga menganggap timnas Bahrain mengundurkan diri dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, Federasi Sepak Bola Bahrain meminta kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan venue laga timnas Indonesia versus Bahrain yang merupakan matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 25 Maret 2025. BFA meminta laga digelar di luar Indonesia karena alasan keamanan. Mereka khawatir dengan keselamatan para pemainnya yang mendapatkan sejumlah ancaman dari netizen Indonesia pasca laga matchday ketiga grup C yang mempertemukan Bahrain versus timnas Indonesia, Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Federasi akan meminta kepada AFC untuk memindahkan laga itu dari Indonesia guna menjamin keamanan personel timnas Bahrain yang merupakan prioritas utama, ditulis pernyataan resmi Bahrain. PSSI sendiri tidak tinggal diam. Mereka akan bersurat ke AFC dan FIFA dan meminta agar laga tetap digelar di Indonesia. PSSI menjamin keselamatan dan kenyamanan para pemain timnas Bahrain, baik di dalam maupun luar stadion. Menarik menanti respons AFC menyikapi kasus ini. Apakah AFC akan melakukan standar ganda, mengingat Presiden AFC berasal dari Bahrain? Shin Tae-yong mengungkapkan pendapatnya di laga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia melawan Cina, Selasa, 15 Oktober 2024, malam. Ada beberapa hal yang disesalkan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia ketika laga lawan Cina berlangsung. Seperti yang diberitakan, timnas Indonesia gagal meraih kemenangan dan akhirnya kalah di sepanjang babak kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah melawan Cina. Cina berhasil membobol 2 kali gawang timnas Indonesia, sementara skuad Garuda hanya mampu menambah 1 gol lewat lemparan Pratama Arhan yang dieksekusi dengan indah oleh Tom Haye. Akhirnya, timnas Indonesia harus menerima skor akhir 1-2 melawan Cina meski lebih banyak menguasai bola. Di dalam konferensi pers usai pertandingan, Shin Tae-yong mengakui ada penyelasan yang ia rasakan saat pertandingan berlangsung. Shin Tae-yong menyoroti soal permainan timnas Cina selama pertandingan yang tak pernah disangkanya. Karena kami kalah di pertandingan ini, saya tidak ingin membuat banyak alasan, ujar Shin Tae-yong, menjawab pertanyaan wartawan. Meski demikian, ia mengakui ada hal yang tak pernah terpikirkan olehnya sehingga persiapan skuad Garuda memiliki kekurangan.
Tapi, saya tidak pernah menyangka timnas Cina untuk melakukan permainan sepak bola yang sangat klasik, bola-bola panjang, dan kick and rush, diujar pelatih asal Korea Selatan ini. Ia pun mengakui dirinya menyesal tak menyiapkan tim asuhannya untuk menghadapi taktik yang diterapkan negeri tirai bambu itu. Itu sedikit disayangkan, ia tambahnya. Dirinya juga menambahkan, alasan timnas Indonesia kebobolan di gol pertama karena ada kesalahan di lini pertahanan. Kesalahan itu yang menjadi alasan besar akhirnya skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut gagal meraih kemenangan di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 malam tadi. Meski demikian, ia pun mengapresiasi permainan negeri tirai bambu malam ini dan menilai tim lawan telah memberikan pertandingan terbaik. Saya sebenarnya mengapresiasi permainan Cina. Lain kali kami akan melakukan persiapan yang lebih baik, ujarnya menambahkan. Kekalahan malam tadi membuat poin skuad Garuda di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sama dengan Cina. Meski demikian, ranking kedua negara belum berubah dari pertandingan sebelumnya. Indonesia berada di peringkat kelima, sedangkan Cina berada di peringkat keenam. Timnas Indonesia menelan kekalahan saat berhadapan dengan timnas Cina pada laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa, 15 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pada duel ini, pasukan Shin Tae-yong kalah dengan skor 1-2. Dua gol yang bersarang di gawang Martin Paes tercipta pada babak pertama. Gol kedua dicetak oleh Bakram Abdueli dan Yuning Zhang. Sedangkan, gol balasan skuad Garuda dicetak Tom Haye pada menit ke-87. Pada laga ini, Shin Tae-yong membuat satu keputusan penting dengan mencoret Eliano Reijers dari skuad bersama 3 pemain lain. Eliano tidak cedera. Ini taktik Shin Tae-yong, ujar manajer timnas Indonesia, Sumarji. Terlepas dari ketidakhadirannya Eliano, beberapa taktik yang diterapkan Shin Tae-yong tak berjalan sesuai harapan. Selain itu, gaya bermain Cina juga berdampak pada sulitnya Indonesia mengembangkan permainan dan kalah. Shin Tae-yong membuat 4 perubahan di starting 11 saat berjumpa Cina dibandingkan lawan Bahrain. Sang pelatih tentu punya pertimbangan yang matang dengan keputusan tersebut. Hanya saja, komposisi pemain yang dipilih pada duel lawan Cina tidak cukup optimal. Shain Patinama mengenai sektor kiri. Indonesia juga kesulitan mengatur ritme tanpa Tom Haye di tengah. Pada babak kedua, dengan 3 pergantian di awal permainan, penampilan Indonesia membaik. Tom Haye bahkan mampu mencetak gol dan Nathan Choeon terlihat lebih efektif saat bermain sebagai bek kiri. Bakram Abdueli harusnya tidak mencetak gol jika pemain timnas Indonesia lebih fokus lagi. Pada kasus ini, ada kesalahan individu yang dilakukan oleh Shain Patinama. Patinama mengambil risiko terlalu besar saat tidak langsung membuang bola. Lalu, pemain Cina merebutnya dan memberikan umpan pada Bakram Abdueli yang berdiri bebas di depan gawang. Jika dicermati, terlepas dari tambahan waktu yang anehnya, ada kesamaan proses antara gol Bakram Abdueli dan gol kedua Bahrain ke gawang Indonesia. Para pemain Indonesia lengah pada situasi bola kedua saat set piece dan membiarkan pemain lawan tanpa pengawalan. Serangan Cina sejatinya tidak terlalu istimewa. Sepanjang laga, mereka hanya mampu melepaskan 5 tembakan dengan 3 yang tepat sasaran. Namun, 2 dari 3 tembakan itu mampu menjadi gol. Ini bukti bahwa lini belakang Indonesia cukup rapuh. Apalagi proses gol yang bersarang di gawang Martin Paes lahir dari kesalahan koordinasi pemain Indonesia sendiri. Gol kedua Cina harus tidak terjadi karena ada banyak pemain di dekat Gao Zhunyi yang jadi pemberi assist. Situasi ini cukup mengkhawatirkan. Sebab, pada 3 laga-laga sebelumnya Indonesia bertahan dengan rapat. Pada 10 menit akhir laga, terutama saat Pratama Arhan dan Malik Rizaldi bermain, Shin Tae-yong menerapkan strategi baru. 2 pemain itu diminta untuk melepas banyak umpan crossing. Arhan, yang bermain di sisi kanan, mampu menuliskannya dengan baik. Dia banyak melepaskan 3 umpan penyeberangan. Hanya saja, Indonesia tak punya target man yang kuat di kotak penalti. Ini adalah masalah lama Indonesia. Shin Tae-yong punya beberapa penyerang, seperti Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk, hanya saja karakter mereka bukan target man. Laga sengit terjadi di laga timnas Indonesia kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia. Laga ini jadi sorotan panas publik dunia. Cina versus Indonesia bentrok pada matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia. Laga berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa, 15 Oktober 2024. Timnas Indonesia mendapat peluang emas menit ke-10 lewat Witan Sulaiman.
Sudah melewati pemain Cina, namun Witan terjatuh dan tidak bisa melepaskan tembakan meski sudah berhadapan dengan penjaga gawang Wang Daley. Tembakan pertama dilepaskan timnas Indonesia oleh Ragnar Oratmangoen menit ke-11 dari luar kotak penalti. Sayang tendangannya masih melebar jauh di atas gawang Cina. Petaka menimpa timnas Indonesia menit ke-21. Cina mencetak gol di peluang pertamanya melalui Behram Abdueli memanfaatkan kemelut kesalahan lini belakang Indonesia. Cina kembali menebar ancaman menit ke-27. Xie Weneng melepaskan tembakan tepat sasaran, beruntung dapat menangkap Martin Paes dengan baik. Tertinggal membuat timnas Indonesia tampil semakin agresif. Namun rapatnya tembok pemain Cina membuat Rafael Struijk dan kawan-kawan kesulitan masuk ke jantung pertahanan Dragon. Ivar Jenner melepaskan tendangan dari luar kotak penalti menit ke-35. Sayang tendangannya masih pelan dan dapat ditangkap Wang Daley. Timnas Indonesia kembali mendapat peluang emas menit ke-40. Tendangan keras Kelvin Verdong dari luar kotak penalti masih bisa ditepis kiper Wang Daley. Tiongkok nyaris tidak menambah keunggulan. Beruntung sundulan Gao Zhunyi jauh melenceng. Berawal dari sebuah tendangan bebas, bola sepertinya berhasil dikuasai Shane Patinama setelah duel udara terjadi. Shane sepertinya berharap bola keluar lapangan, tapi salah satu pemain Cina berhasil menyodok bola dan membuat bola dalam lapangan permainan. Bola kemudian jatuh ke Behram Abdueli yang dengan bebas menendang bola di depan gawang Indonesia tanpa mampu diantisipasi kiper Martin Paes. 1-0 untuk Cina. Timnas Indonesia kemudian meningkatkan tempo serangan. Setidaknya, tim Garuda punya 2 peluang emas, salah satunya lewat tendangan keras Kelvin Verdong pada menit ke-40. Pada menit ke-44, Behram Abdueli berhasil membobol gawang Indonesia. Memanfaatkan umpan terobosan, Behram Abdueli sukses lolos jebakan offside dan dengan dingin menaklukkan Paes. Skor 2-0 untuk Cina bertahan hingga akhir babak pertama. Nasib apes dirasakan skuad Cina jelang hadapi timnas Indonesia pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa, 15 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Laga timnas Indonesia versus timnas Cina akan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium. Skuad timnas Indonesia sebagai tim tamu punya ambisi untuk raih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Walau bakal tampil di hadapan supporter lawan, namun timnas Indonesia punya peluang cukup besar untuk kalahkan Cina. Pasalnya, secara statistik timnas Indonesia sedang dalam kondisi on fire usai tak terkalahkan dalam 3 pertandingan terakhir. Sedangkan Cina justru belum mampu torehkan poin alias telan kekalahan beruntun dari 3 pertandingan. Selain mental pemain tim yang sedang terpuruk, secara psikis juga skuad Cina tidak dalam kondisi terbaik. Sebab, Cina harus jalani perjalanan jauh hingga belasan jam sebelum bertanding menghadapi timnas Indonesia. Diketahui, Cina lebih dulu bertemu dengan Australia di pertandingan kandang pada matchday ketiga pada Kamis, 10 Oktober 2024, lalu. Perjalanan dari Cina ke Australia diperkirakan membutuhkan waktu 11 jam dan harus transit terlebih dulu, karena tak ada penerbangan langsung dari Adelaide ke Qingdao. Kondisi tersebut semakin diperparah setelah Cina dikabarkan menggunakan pesawat komersil alias para pemain harus satu kabin dengan penumpang umum. Imbasnya, para pemain pun dikabarkan stres selama perjalanan dari Cina menuju Australia dan juga sebaliknya. Salah satu pemain Cina, Liu yang sempat curhat ke media sosial akibat merasa tak nyaman saat di dalam pesawat. Berdasarkan unggahan akun X bernama China Sport Vision 2050, Liu yang merasa terganggu akibat adanya suara bising dari seorang bayi yang rewel. Dalam unggahan video tersebut, terlihat jika Be Shandong Taisan menunjukkan raut muka lesu akibat tak nyaman untuk beristirahat selama perjalanan. Berbanding terbalik dengan timnas Indonesia, di mana skuad Garuda yang juga melakoni pertandingan tandang justru mendapat fasilitas mewah dengan memakai pesawat charter. Fasilitas ini membuat timnas Indonesia bisa memangkas jarak tempuh dari yang seharusnya 17 jam menjadi hampir setengahnya. Cina sendiri kabarnya sengaja mengubah venue pertandingan melawan timnas Indonesia dengan tujuan untuk menyulitkan skuad Garuda. Lokasi Stadion Qingdao diketahui sangat jauh dari penerbangan internasional. Hal tersebut membuat perjalanan jauh harus ditempuh timnas Indonesia yang terbang dari Bahrain. Tak hanya jauh, kota Qingdao juga dikabarkan sedang memasuki musim dingin saat pertandingan melawan Cina nanti. Meski sempat membanggakan rekor 67 tahun belum pernah kalah, namun media Cina kini tak mau pandang rendah timnas Indonesia. Publik Cina berharap agar tim nasional mereka mampu menjaga rekor gemilang yang telah bertahan selama 67 tahun atas timnas Indonesia. Seperti diketahui, Cina jelas tidak mau menganggap sebelah mata sang lawan yaitu timnas Indonesia yang tampil ciamik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, performa skuad negeri tirai bambu itu sedang tidak baik-baik saja setelah kalah 3 kali berturut-turut sekaligus terjerembab di dasar klasemen.
Situasi semakin tidak menguntungkan bagi Cina lantaran sejumlah pemain kunci mereka dipastikan absen seperti Alan dan Wu Lei, sedangkan kondisi Fernandinho diragukan. Di sisi lain, sang lawan yakni timnas Indonesia juga sedang jadi pembicaraan hangat dalam beberapa waktu terakhir seusai berhadapan dengan Bahrain. Bagaimana tidak, kemenangan di depan mata timnas Indonesia harus pupus setelah Bahrain menyamakan kedudukan di detik-detik terakhir. Kini, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina di Qingdao. Kedua tim sama-sama mengusung misi wajib menang demi naik ke posisi 4 besar. Terkhusus Cina, mereka ingin kembali mentas di Piala Dunia setelah absen selama 22 tahun.